Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Indralaya. Sebelumnya, perkenalkan saya Despin Surpita dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Beserta rekan saya ada Saya Maulina Dinda Putri dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Anggraini dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Dan saya Meitera Lestari dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. akan menyajikan video dengan judul materi Penentuan kadar glukosa dengan metode Antron. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Karbohidrat terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat dapat dibedakan menjadi monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida ialah karbohidrat yang paling sederhana yang tidak dapat dihidrolisis menjadi karbohidrat lain. Sebagian besar monosakarida dikenal sebagai heksosa. Ada 3 jenis heksosa yang penting dalam ilmu gizi, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Penggunaan metode Antron untuk analisis total karbohidrat mulai berkembang sejak penggunaan pertama kali oleh Dreywood pada tahun 1946 untuk uji kuantitatif. Dasar dari reaksi ini adalah kemampuan karbohidrat untuk membentuk turunan sulfural dengan keberadaan asam dan panas yang kemudian diikuti dengan reaksi dengan antron yang menghasilkan warna biru kehijauan. Antron adalah turunan dari antron quinon. Senyawa ini diproduksi oleh reduksi katalitik dari antron quinon oleh asam hidroklorat dengan keberadaan logam timah. Senyawa ini mungkin ada dalam bentuk keto atau enol yang masing-masing dikenal dengan nama antron dan antranol. Metode antron sulfat adalah metode yang paling umum digunakan dalam analisis karbohidrat dengan menggunakan instrumen spektrofotometer UV visible. Metode antron ini memiliki banyak keunggulan, antara lain kesederhanaan ujinya, spektrumnya yang luas dan sensitivitasnya yang cukup baik. Alat yang digunakan yaitu tabung reaksi dan rak tabung reaksi, gelas beker, water bath, pipet tetes, gelas ukur, Erlenmeyer, neraca analitik, spektrofotometer, dan sentrifuge. Bahan yang digunakan yaitu tepung jagung, reagen antron, larutan glukosa, HCl, dan H2O. Timbang sampel tepung jagung sebanyak 10 mg. Masukkan sampel tepung jagung yang sudah ditimbang ke dalam Erlenmeyer. Ukur larutan HCl 2,5 N sebanyak 10 ml. Tambahkan larutan HCl ke dalam Erlenmeyer. Panaskan campuran sampel tepung jagung di dalam water bath pada 100 derajat Celcius selama 3 jam untuk dihidrolisis. Keluarkan sampel tepung jagung yang telah dihidrolisis. Masukkan sampel yang telah dihidrolisis ke dalam tub sentrifuge sebanyak 1,5 mili. Letakkan tub di dalam sentrifuge dengan seimbang. Lakukan sentrifugasi dengan kecepatan 8000 rpm selama 3 menit. Keluarkan sampel yang telah disentrifugasi. Ukur H2O sebanyak 1 mili. Masukkan H2O sebanyak 1 mili ke dalam tabung reaksi label blanko.
Masukkan larutan glukosa sebanyak 0,2 ml ke dalam tabung reaksi label S1. Tambahkan H2O sebanyak 0,8 ml ke dalam tabung reaksi label S1. Masukkan larutan glukosa sebanyak 0,4 ml ke dalam tabung reaksi label S2. Tambahkan H2O sebanyak 0,6 ml ke dalam tabung reaksi label S2. Masukkan larutan glukosa sebanyak 0,6 ml ke dalam tabung reaksi label S3. Tambahkan H2O sebanyak 0,4 ml ke dalam tabung reaksi label S3. Masukkan larutan glukosa sebanyak 0,8 ml ke dalam tabung reaksi label S4. Tambahkan H2O sebanyak 0,2 ml ke dalam tabung reaksi label S4. Masukkan larutan glukosa sebanyak 1 ml ke dalam tabung reaksi S5. Ambil sebanyak 0,2 ml ekstrak supernatan, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi label X. Tambahkan H2O sebanyak 0,8 ml ke dalam tabung reaksi label X. Siapkan 4 ml reagen antron untuk setiap tabung reaksi. Tuangkan reagen antron ke dalam tabung reaksi blanko. Tuangkan reagen antron ke dalam tabung reaksi S1. Tuangkan reagen antron ke dalam tabung reaksi S2. Tuangkan reagen antron ke dalam tabung reaksi S3. Tuangkan reagen antron ke dalam tabung reaksi S4. Kemudian, tuangkan reagen antron ke dalam tabung reaksi S5. Tuangkan reagen antron ke dalam tabung reaksi X. Kemudian letakkan tabung reaksi blanko, tabung reaksi S1, tabung reaksi S2, tabung reaksi S3, tabung reaksi S4, tabung reaksi S5, dan tabung reaksi X pada gelas beker yang ada di water bath. Panaskan semua tabung reaksi selama 8 menit. Setelah itu, keluarkan semua tabung reaksi dari water bath, lalu dinginkan secepat mungkin. Lakukan pengukuran densitas menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 620 nanometer. Ukur densitas blanko dan hasilnya adalah 0.
Ukur densitas larutan standar glukosa S1 dan hasilnya adalah 0,377. Ukur densitas blanko dan hasilnya adalah 0. Ukur densitas larutan standar glukosa S2 dan hasilnya adalah 0,436. Ukur densitas blanko dan hasilnya adalah 0. Ukur densitas larutan standar glukosa S3 dan hasilnya adalah 0,542. Kemudian ukur densitas blanko dan hasilnya adalah 0. Ukur densitas larutan standar glukosa S4 dan hasilnya adalah 0,671. Ukur densitas blanko dan hasilnya adalah 0. Kemudian ukur densitas larutan standar glukosa S5 dan hasilnya adalah 0,772. Lalu, ukur densitas sampel tepung jagung dan hasilnya adalah 0,485. Berikut adalah data hasil pengamatan. Berikut adalah kurva standar OD versus konsentrasi glukosa. Pembahasan. Berikut mekanisme reaksi yang terjadi. Berikut perhitungan konsentrasi glukosa pada sampel tepung jagung. Kesimpulan. 1. Warna hijau dari tiap sampel semakin pekat seiring dengan semakin besarnya konsentrasi sampel. Karena semakin tinggi konsentrasi sampel, makin banyak glukosa membentuk hidroksimetil furfural yang bereaksi dengan reagen antron. 2. Nilai OD berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Semakin tinggi konsentrasi larutan, maka akan semakin tinggi pula nilai absorbansi OD value yang terbaca pada spektrofotometer. Optical density OD value pada larutan standar glukosa dengan konsentrasi 0 mikrogram per mililiter, 200 mikrogram per mililiter, 400 mikrogram per mililiter, 600 mikrogram per mililiter, 800 mikrogram per mililiter, dan 1000 mikrogram per mililiter, serta sampel tepung jagung berturut-turut yaitu sebesar 0, 0,377, 0,436, 0,542, 0,671 dan 0,772. 4. Setelah dilakukan perhitungan didapat persamaan garis lurus yang didapatkan yaitu Y sama dengan 5123,39 X min 115,32. Nilai konsentrasi glukosa pada sampel tepung jagung dengan menggunakan rumus persamaan garis lurus serta memplotkan nilai OD-nya
Pada kurva didapat nilai konsentrasi sebesar 2369,52 mikrogram per mililiter. Demikianlah dari kelompok kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.